Halo guys, jadi perhatikan ya gambar berikut. Apa sih yang kalian bisa lihat dari gambar berikut? Yap, bener banget. Jadi ketika manusia itu udah merasa ketemu dengan jodohnya, terus udah cukup umurnya, mereka akan melakukan suatu ikatan yang namanya adalah ikatan pernikahan. Jadi kalau manusia itu ketika ingin menikah, dia akan membentuk ikatan pernikahan. Tapi kalau misalnya di dalam kimia, bagaimana sih? Nah, misalnya saya punya ada unsur. Kan kalian kemarin udah belajar chemi poli nih. Ada unsur Na, terus ada unsur O, terus ada Cl, ada K. Kayak mana caranya mereka supaya berikatan? Apakah akan membentuk ikatan pernikahan juga? Tentunya dia akan membentuk namanya adalah ikatan kimia. Jadi kalau di dalam kimia tuh materinya adalah ikatan kimia. Nah, tujuannya itu untuk menganalisis kecenderungan suatu unsur mencapai kestabilannya. Sama kayak manusia tadi. Untuk ngerasa pengen mencapai kestabilan itu dengan cara menemukan pasangan yang bisa sharing kesedihan dan kebahagiaan semuanya gitu ya. Kemudian terbentuknya ikatan ion dan kovalen itu seperti apa? Ini sebenarnya adalah jenis ikatan kimia. Nah, jadi agendanya hari ini kita akan belajar tentang kestabilan atom dan macam-macam ikatan kimia. Nah, jadi kalian bisa lihat di LKPD kalian itu ternyata ada suatu permasalahan nih guys. Jadi garam dapur itu dibuat dari air laut yang diuapkan. Nah, kemudian kristalnya ini ternyata dapat dikonsumsi dengan cara menghancurkan atau menggurus kristal garam atau melarutkan dalam suatu pelarut. Dan kemudian garam dapur ini ternyata kalau dilarutkan dalam suatu pelarut dia bisa digunakan untuk obat kumur pencegah radang tenggorokan. Apalagi sekarang musimnya pancaroba ya guys. Jadi kalau paginya tuh panas banget terus nanti tiba-tiba jadi hujan, itu kan udaranya gak enak banget. Apalagi kalau kalian suka jajan-jajan minuman yang sebenarnya tenggorokan kalian tuh sangat sensitif, tapi karena kalian pengen minum, ya kadang besoknya udah radang. Nah, jadi salah satunya itu kita bisa menggunakan garam dapur yang dilarutkan oleh suatu pelarut. Nah, terus dari pertanyaannya, maka mengapa garam dapur tuh kok bisa ya? Dia sifatnya rapuh dan mudah dihancurkan, kok bisa seperti itu? Kemudian jika disediakan pelarut air sama minyak goreng, yang mana ya yang kalian bakalan pilih? Nah, jadi guys, intinya ketika kita mau hipotesis itu adalah sesuatu pendapat kalian. Jadi misalnya menurut kalian kenapa dia sifatnya rapuh? Oh, berarti kemungkinan bisa jadi strukturnya yang lemah. Yang lemah itu kan berarti dia mudah dihancurkan. Terus untuk melarutkan garam kira-kira pakai apa? Misalnya kalian pernahnya ngelihatnya garamnya pas bikin sambal terus dicampur air dikit atau dibikin kayak suatu minuman gitu, ditambahin air dan lain-lain. Oh, ditambahnya air berarti garamnya tuh dilarutkan dengan air. Yaudah gitu aja. Nah, kemudian di sini ada dasar teorinya ya guys. Jadi tadi saya ada bilang unsur itu bakal berikatan. Nah, unsurnya seperti apa sih? Nah, jadi sebenarnya ikatan kimia itu tujuannya untuk mencapai kestabilan. Apakah ada ya di dalam tabel periodik unsur itu yang stabil? Ternyata ada. Dan itu terjadi pada golongan 8A guys. Dimana golongan 8A itu tidak selalu dia konfigurasinya adalah 8. Jadi kalau He itu kalau dibikin konfigurasinya dia 1s2 atau pakai cara kulit dia 2. Nah, artinya kulit terakhirnya tuh adalah 2. Sedangkan Ne dia 10. Jadi SSP226. Jadi kulit terakhirnya tuh lihat di sini. Oh, ternyata pangkatnya ada 8. Atau kalian pakai cara kulit 2 ditambah berapa supaya 10 8. Jadi terakhirnya adalah 8. Nah, dari Ne sampai bawah itu belakangnya 8. Nah, dari situlah unsur itu supaya stabil harus mengikuti kaidah oktet sama duplet. Karena kalau oktet itu dia 8 elektronnya dari 1s2, 2s2, 2p6 itu S2-nya itu bakalan full, P6-nya juga bakalan full. Makanya dia udah stabil karena konfigurasinya full. Sedangkan yang duplet 1s2 punyanya helium dia juga full. Nah, makanya unsur yang lain itu harus ngikutin ini. Tapi untuk cara si duplet itu biasanya buat hidrogen ya guys. Yang sisanya baru oktet. Nah,
Kemudian untuk supaya dia itu stabil ada dua cara guys. Ada melepaskan elektron sama menyerap elektron. Nah, hubungannya gimana sih? Coba kita langsung lihat LKPD-nya aja. Di sini kalian bisa browsing rumus molekul garam dapur itu apa sih? Kalian browsing itu dia adalah NaCl. Nah, kemudian dia nanya unsur penyusunnya apa. Nah, ini tuh molekul atau senyawa. Nah, kalau dia mau jadi unsur penyusun jadi tinggal dibagi. Ada Na dan Cl, berarti jawabannya Na dan Cl. Terus dibuat konfigurasi dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, ini harus lihat tabel SPU guys. Kalian lihat nomor atomnya. Jadi guys, Na itu ternyata, ini soal nomor berapa? Nomor 3, sorry. Jadi Na itu nomor atomnya adalah 11. Jadi kalau dibikin pakai konfigurasi kulit 281. Sedangkan Cl dia nomor atomnya 17, 2, 8 tambah berapa supaya 17 ya. Oh, 7 lagi. Nah, jadi kita udah dapat unsur sama konfigurasinya. Terus katanya mana sih yang melepas, mana yang menangkap. Nah, jadi guys intinya kalau kita mau melepaskan elektron itu dia adalah logam 1A kecuali hidrogen, golongan 2A, Al sama golongan B. Nah, kemudian untuk non-logam, unsur yang menangkap elektron itu dari golongan 6A sampai 7A. Atau kalian bisa lihat elektron valensinya atau elektron pada kulit terakhir. Jadi kalau elektron 1 belakangnya sampai 3 itu yang muatannya adalah positif. Jadi dia tuh akan melepaskan elektronnya. Dia membentuk ion positif. Sedangkan kalau non-logam itu buat elektron valensi 4 sampai 7 dia akan membentuk ion negatif ya. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, kita lihat di sini, oh belakangnya 1. Apakah sebaiknya dia melepas 1 elektron supaya belakangnya jadi 8 atau menangkap 7 elektron supaya belakang di sini jadi 8. Nah, kita pilih effort yang lebih kecil. Oh, effort yang lebih kecil 1E loh. Berarti dia harus melepaskan 1 elektronnya. Sehingga nanti dia akan membentuk Na+, yang semulanya Na jadi Na+. Jadi yang semulanya 281 jadi tinggal 28. Nah, kalau yang selanjutnya kita tinggal mikir, oh ini kan udah angka 7 nih, berarti lebih baik dia menyerap 1 elektron atau dia lepas 7-7-nya. Oh, effort yang kecil adalah yang 1E. Berarti dia menyerap 1 elektron. Ketika dia menyerap 1 elektron itu, maka dia itu Cl-nya akan menjadi bermuatan negatif 1. Kemudian karena dia menyerap elektronnya taruh sini, karena sebanyak 1 sebelum panah. Kalau dia melepas 1 berarti setelah panah. Jadi yang pertamanya 287 jadinya 288. Jadi kita udah menjawab soal nomor 4 dan soal nomor 5. Lanjut lagi yuk, gimana terbentuknya ikatan ion. Nah, jadi guys, ikatan itu ada 2. Ada ion sama kovalen dan logam. Ingatnya gini, kalau ion itu hubungannya sama kalau misalnya kita punya rezeki, kita bakalan sedekah ke orang. Nah, uang yang kita kasih ke orang itu tentunya menurut kita, karena fakta kita tuh udah merasa rezekinya udah lebih, kita nggak akan ngerasa kekurangan. Karena kita ngerasa diri kita tuh udah stabil, apalagi kita kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi ion itu tuh ada ion positif dan ion negatif. Nah, kalau ikatan ionik itu nanti si ion positifnya itu yang ngasih, yang negatifnya tuh yang menerima. Kalau kovalen justru dia sama-sama gunain bareng-bareng. Makanya di sini dia pemakaian bersama elektron. Kalau ion dia tadi serah terima elektron. Nah, kalau logam itu sendiri dia terjadi pada unsur logam, di mana unsur logamnya itu akan membentuk ion positif dan ion positifnya itu melepaskan elektron. Nah, elektronnya itu nanti akan menjadi elektron valensi yang bergerak bebas dan membentuk awan elektron. Nah, jadi ciri-cirinya sebenarnya kalau ion dia positif sama negatif, tapi nggak selamanya. Kalian juga cek wujudnya ya. Kalau kovalen dia sesama ion negatif atau sifatnya non-logam. Non-logam yang mana sih, Bu? Yang cair, gas, itu adalah non-logam. Nah, berarti sekarang kita cek. Nah, jadi tadi itu ada Na sama Cl. Na-nya akan menjadi Na+, Cl-nya jadi Cl-. Sebenarnya dari Na+ ditambah Cl- itu kita udah tahu kok positif sama negatif itu adalah ikatan ion. Nah, kemudian kalau ikatan ion itu cara menggambarkannya itu bisa menggunakan lambang Lewis atau pakai struktur Bohr. Di mana
Dimana caranya? Berarti kita harus tahu dulu, oh jadi tadi molekul Na plus sama Cl- akan menjadi garam NaCl. Nah NaCl itu tadi unsurnya ada Na. Nah Na ini ternyata konfigurasinya tadi 2. Kulit pertama, baru kulit keduanya adalah 8. 1, 2 ini terserah arahnya dari mana. Yang penting harus satu persatu dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kulit ketiga dia isinya adalah 1. Oke, kalau sudah, ini aslinya bulat ya guys, sorry banget. Nah terus kalau udah kita bikin lagi Cl-nya. Cl dia isinya adalah 2, 1, 2 dari konfigurasi yang kalian buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah jadi Na ini tadi kelebihan 1, dia akan ngasih ke Cl supaya Cl-nya pas 8. Sehingga kalau kita bikin reaksinya dia ada tanda panah, kita tinggal salin ulang. Jadi ini ikatan ion itu dia berdiri sendiri-sendiri, bukan digabungin. Ya ini saya kopas dulu supaya gampang. Nah terus yang bulatannya yang atas itu udah hilang, diganti ke sebelah sini. Nah sehingga Na-nya itu akan bermuatan positif 1, Cl-nya akan bermuatan negatif 1. Nah inilah adalah proses terbentuknya ikatan ion. Tapi kalau kalian ngerasa gambar ini tuh riwah banget, kalian boleh gambar dari elektron valensinya aja. Jadi atau ya, ini atau kalian boleh gambar dari elektron valensinya. Jadi tadi Na itu kan 281. Terus Cl 287. Ini 1, ini 7. Ini elektron valensinya guys. Oh, Na itu elektron valensinya 1. Kalian gambar bulatannya 1. Gambarnya tuh bisa bentuk X. Kalau kalian suka bentuk lope, monggo. Kalau kalian suka bentuknya bintang, monggo. Tapi yang sering dipakai adalah bulatan atau X. Yaudah kita bulatan aja ya. Kemudian ditambah dengan Cl yang jumlahnya 7. Misalnya mau diganti bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini bulatannya yang ini itu kan tadi dia katanya ngasih ke sini supaya lengkap Cl-nya. Jadi kalau kita gambar, Na-nya udah nggak ada elektron valensinya lagi, di ujung udah lepas. Terus Cl-nya tuh jadi pas ada 8. Jadi sendiri-sendiri dulu baru bergabung ya. Nah seperti ini. Jadi terserah kalian mau gambar bentuknya seperti ini atau mau seperti yang di sebelah kanan, is okay. Jadi kalau yang di sebelah kanan itu adalah lambang Lewis. Tapi kalau yang di sebelah sini tuh adalah konfigurasi kulit dengan cara Bohr ya, teori atom Bohr. Nah kalau udah, kemudian dia nanya bagaimana sih sifat-sifat senyawa yang memiliki ikatan ion. Jadi sebenarnya sifat-sifatnya itu ini ada di ada di handout yang saya kasih. Nah dimana kalian bisa cek ya di sini sifatnya. Intinya jadi senyawa ion itu dia berupa padatan, keras tapi rapuh. Jadi dia tuh mudah dihancurin, titik lelehnya tinggi, larut dalam air tapi nggak larut umumnya pada pelarut organik. Dan fase larutan dan lelehannya tuh memancarkan listrik, sedangkan padatannya tuh tidak. Kalian boleh salin ini di screenshot. Kemudian kita lanjut ke sini ya. Lanjut sekarang kita melakukan praktikumnya. Silakan kalian lakukan. Pertama kalian amati dulu sebelum digerus. Jadi bentuknya seperti apa? Apakah berupa padatan yang besar atau tidak? Kemudian kalian gerus pakai sendok. Kalian kan bawa 2 sendok, jadi satunya buat menggerus. Kemudian nanti kalian catat di sini. Nah, lalu dilarutkan. Dia pelarutnya air atau minyak goreng. Ya, jadi tinggal dicek nanti gelasnya itu setelah digerus, kalian bagi 2, masukkan si garamnya itu masing-masing. Ya ke sini, tapi ini satunya diisi air, yang satunya diisi minyak. Nah habis itu kalian aduk ya, kalian aduk, diamati mana yang lebih larut. Jadi dari situ nanti kalian tulis kesimpulannya. Oh kenapa sih dia tuh mudah hancur? Nah kenapa dia mudah hancur? Dia itu adalah ikatan apa? Nah kalian kasih tahu. Nah habis itu kemudian pelarutnya yang bagus yang mana? Oh berarti kalian kasih tahu pelarut yang digunakan untuk melarutkan adalah bla bla bla.
Nah, jadi sebenarnya ya guys, kalau kalian perhatikan ketika di dapur, itu kan garam itu mudah banget diulek. Kenapa sih? Jadi struktur ikatan ion itu guys, dia positif negatif, positif negatif, positif negatif. Nah, ini juga dia pokoknya kayak selang-seling gitu loh. Nah, ketika dia itu dipukul atau dihancurkan pakai sesuatu benda yang lebih keras, dia akan tergeser. Ya, akan tergeser, jadinya ini tuh nanti bakalan kesini kan, ini bakalan kesini. Nah, jadi nanti gambarnya itu seperti ini. Nah, jadi dia ketemu sama-sama yang kutubnya negatif. Nah, ini kan kesini, yang ini kesini, yang ini kesini. Jadi negatif ketemu negatif, positif ketemu positif. Jadi malah sejenis. Nah, kalau sejenis itu kan dia adalah tolak menolak. Dengan tolak menolak itu dia makanya mudah hancur. Sebenarnya ini yang menyebabkan kenapa ikatan ion itu mudah hancur. Nah, beda halnya nanti kalau ikatan logam guys. Kalau ikatan logam itu misalnya Fe dia 2+, nanti elektronnya tuh di sekitarnya. Di sekitarnya. Makanya nanti dia akan membentuk awan-awan elektron. Jadi kalau misalnya ditempa pakai palu atau benda yang keras, ya dia bakalan peot doang karena ada awan-awan elektron di sekitarnya. Nanti di sini ada Fe2+ lagi yang lain. Ada Fe2+. Jadi memang beda ya ikatan logam dengan ikatan ion. Nah, ini silakan kalian selesaikan, jangan lupa didokumentasi. Kalau ada pertanyaan silakan chat aja. Bu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.